Petunjuk milik siapa? Pasti jawabnya milik Allah. Allah lebih tahu kepada siapa harus diberi petunjuk dan kepada siapa tidak diberi petunjuk. Buktinya Allah tidak mengizinkan atau tidak memberikan petunjuk kepada pamannya Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat 28 ayat 56. Itu cukup tegas. Ya. Engkau Muhammad tidak bisa kau berikan petunjuk. Terima kasih Pak. Sebenarnya sudah sampaikan apa yang disampaikan tadi terkait dengan masalah kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, namun kita sendiri tidak melakukannya. Batasan-batasannya mungkin yang perlu disampaikan kepada kita Pak Ustaz. Ya, karena apa itu namanya? Kalau kita menyampaikan suatu kebaikan kepada orang lain yang melaksanakan kebaikan yang kita sampaikan itu, kita juga berbagai pahala. Betul sekali. Ya, nah yang menjadi pertanyaan ketiga Pak Ustaz. Hadisnya juga ada sambungannya ya. Iya. Siapa yang menyampaikan keburukan dan keburukan itu dan kejahatan itu diikuti oleh orang banyak, maka sebanyak orang yang melakukan dosa itu akan mengalir dosanya tanpa dikurangi dosa orang yang melakukan tersebut. Ya, sama-sama lah. Iya. Kemudian satu lagi Pak Ustaz, yang terakhir pertanyaan. Pak tadi kalau tidak salah saya menangkapkan bahwa ada manusia yang disesatkan oleh Allah. Iya. Wah, ini yang sangat mengkhawatirkan Pak Ustaz. Iya. Untuk apakah itu? Ya kalau untuk disesatkan oleh Allah yang otomatis sudah neraka. Iya, baik. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah apa yang bermasalahan? Kenapa manusia disesatkan oleh Allah? Apa yang mereka perbuat, mereka salah? Apa yang mereka lakukan sampai Allah menyesatkan yang bersangkutan? Baik. Kalau masalah yang dipertanyakan, sebenarnya keluarnya akidah yang pertama sekali Mu'tazilah adalah karena mereka tidak mau menerima bahwa Allah takdirkan ada orang-orang yang memang disesatkan Allah dan tidak bisa memberi petunjuk dan harus masuk neraka dan tidak dapat petunjuk selama-lamanya, dan dia tidak akan beriman karena di antara manusia ada orang yang memang tidak Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, karena Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Manusia yang ditanya atas perbuatannya oleh Allah, itu yang dijawab. Namun sekedar jawaban yang lebih tepat kita sampaikan ayatnya plus tafsirnya dalam surat 10 ayat 96. Satu ayat ini saya rasa insya Allah sudah tadi sebenarnya dalam surat 1636 pun sudah terjawab, tapi ada penegasannya dalam surat 10 ayat 96 dan surat 12 ayat 103. Pak Ustadz Pratik sudah sampai itu WA saya, nanti tolong di share ya. Baik, surat surat 10 ayat 96 dan surat 12 ayat 103. Surat 10 ayat 96. Artinya saya Ustaz, iya. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Footnote-nya. Kalau nggak dibaca footnote-nya, jawaban saya nggak tepat. Silakan, Pak Ustadz ini bawa tadi footnote-nya, Pak Ustadz Fatih. Surat 10 ayat 96. Surat 10 ayat 96. Kalimat di sisi berat
kalimat di sini berarti ketetapan. Maksud ayat ini ialah orang-orang yang telah ditetapkan Allah dalam Lauhul Mahfuz bahwa mereka akan mati dalam kekafiran, selamanya tidak akan beriman. Sudah kembali kepada takdir yang sudah ditulis, takdir yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yang tidak seorang pun boleh ikut campur masalah itu. Petunjuk, maka ulama besar kita bertanya, ketika pertanyaan ini dijawab, petunjuk milik siapa? Pasti jawabnya milik Allah. Allah lebih tahu kepada siapa harus diberi petunjuk dan kepada siapa tidak diberi petunjuk. Buktinya Allah tidak mengizinkan atau tidak memberikan petunjuk kepada pamannya Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat 28 ayat 56. Itu cukup tegas. Ya. Engkau Muhammad tidak bisa kau berikan petunjuk walaupun kepada orang yang kau kasihi, tapi Allah lebih tahu kepada siapa harus diberikan petunjuk tersebut, karena petunjuk milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik manusia yang lain, mutlak milik Allah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Surat 21 ayat 23. Jadi kita nggak boleh nanya-nanya itu. Enggak, maksud saya kalau Ustadz boleh nanya, maksud saya kita secara kita seluruhnya nggak boleh tanya tentang perbuatan Allah. Ya memang dilarang, karena ini adalah mutlak milik Allah. Ya terserah Allah kepada siapa harus memberi petunjuk kepada siapa, siapa mau masuk neraka, siapa mau masuk surga, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan ini harus kita yakini, inilah akidah Ahlus Sunnah. Kita kalau tidak yakin tentang itu, keluar dari akidah sunnah, menjadi akidah Mu'tazilah. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka kata Allah lagi pada Rasulullah, agak panjang, lewat sedikit nggak apa-apa, baca surat 10 ayat 99 dan 100. Surat 10, 99 dan 100. Surat Yusuf ayat 99. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ayat 100 ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah melimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Iya. Jadi jelas kalau Allah mau. Sementara tadi Allah juga nggak mau. Mau diapain? Tapi surat 21 ayat 23 belum dibaca tadi. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan mereka lah yang akan ditanya. Ayat ini menjadi acuan untuk ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kita tidak berhak untuk bertanya kepada Allah, kenapa si fulan diberi petunjuk, si fulan tidak. Kenapa Nabi yang begitu sayang sama pamannya justru enggak dikasih petunjuk? Kenapa orang lain kok dikasih? Gitu ya. Nabi pengen banyak orang yang beriman ketika itu, tapi nggak bisa juga. Surat 12 ayat 103 tadi, mohon dibaca. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Karena apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nabi juga tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu. Makanya kita hanya menyampaikan.
Tugasmu, kata Allah, hanya menyampaikan. Urusan siapa mendapat petunjuk dan siapa tidak, itu urusanku, kata Allah. Karena kau bukan seorang penanggung jawab. Surat 41, nanti ada lagi dalam ayatnya 30, berapa itu saya juga lupa. Tapi yang mau kita baca hari ini sekarang di sini surat 30, surat As-Sajdah ya 32 ayat 13. Ya, silakan, surat 32 ayat 13. PR-nya 3941. Surat 32 ayat 13. Ya. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah perkataan ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Udah, ini dalil yang paling kuat untuk kita hari ini. Walaupun tadi ayatnya semua kuat, tapi ini yang paling kuat. Ya, kalau aku mau, kata Allah, kalau dikehendaki, kalau Allah mau, semua jiwa diberi petunjuk, semuanya dapat petunjuk. Kalau Allah mau. Jikalau, andai kata, apabila, seandainya, kan gitu ya, itu bahasa-bahasa kita itu. Tapi ternyata Allah tidak mau. Karena apa? Allah akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi kalau semua orang sudah dikasih petunjuk, neraka untuk siapa? Untuk apa pula Allah ciptakan neraka? Begitu ya. Tentu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mau panjang lagi, halaman 252. Udah ditentuin siapa mau masuk neraka, siapa mau masuk surga. Sampai sahabat nanya, kalau begitu ngapain kita beramal ya Rasulullah? Sudah serahkan saja kepada takdir. Capek banget sih. Ya, udah capek beramal, masuk neraka juga gitu. Nabi cuma jawab, ya udah beramal aja kalian, masing-masing kalian akan ditentukan, ditakdirkan sesuai dengan apa yang sudah Allah qada sana. Udah kalian buat aja, beramal aja, masing-masing kalian akan dimudahkan apa yang Allah takdirkan. Kalau Allah mudahkan masuk neraka, ya Allah mudahkan amalan masuk neraka. Kalau Allah mudahkan kita masuk surga, maka Allah mudahkan juga untuk amalan-amalan masuk surga. Baik, rasanya kurang puas kalau kita tidak baca halaman 252. Silakan. Habis, saya belum tutup masalahnya. Ini bukan memperpanjang-panjang, tapi memang apa boleh buat. Silakan. Halaman 252. Masalah nasihat ibu. Betul. Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika kami mengangkat jenazah jiwa Baki, datang Rasulullah SAW dan duduk, maka kami pun duduk di sekitarnya. Sedang di tangan beliau ada tongkat kecil. Sambil menundukkan kepalanya, beliau menukikkan tongkat itu ke tanah. Kemudian bersabda, tiada seorang pun di antara kamu melainkan telah ditentukan tempatnya neraka atau surga. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita menyerah saja kepada sulatan yang telah ditentukan itu? Jawab Rasulullah SAW, beramalah, maka masing-masing orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan baginya. iya, sudah kalian beramal aja. Jangan pula untuk apa beramal? Enggak, Nabi cuma bilang udah beramal aja kalian.
Masing-masing kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Udah, mari sama-sama kita beramal. Karena amal adalah rahmat Allah yang paling besar. Kita bisa beramal karena memang Allah mudahkan kita untuk beramal-amal soleh yang mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tafsir dalam surat 10 ayat 9 nanti dibaca sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.